Definisi komunikasi adalah sebuah proses pertukaran antara dua orang atau lebih. Dan itu pertukarannya melibatkan informasi, ide, gagasan, emosi, maupun keahlian. Dan melalui beberapa simbol, sinyal, maupun perilaku. Dan tujuannya untuk bisa membuat pemahaman yang sama antara orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut. Proses komunikasi yang pertama adalah adanya komunikator atau sender sebagai pengirim pesan. Kemudian yang kedua adanya pesan, yaitu adalah pesan komunikasi yang akan disampaikan. Yang ketiga adanya komunikan atau receiver sebagai penerima pesan sesuai yang telah disampaikan oleh komunikator. Dan yang keempat yaitu adanya sistem komunikasi atau media sebagai pengantar pesan. Dan yang terakhir atau yang kelima adanya feedback, yaitu sebagai reaksi timbal balik oleh komunikan terhadap komunikator sesuai dengan pesan yang telah disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang gambaran filsafat komunikasi di era digital. Apakah filsafat komunikasi ini masih eksis di era digital atau tidak? Seperti itu. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, apa sih komunikasi dan filsafat itu? Apaan tuh? Ini merupakan dua aspek yang berbeda. Pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan proses interaksi antara satu, dua orang, atau lebih. Dan filsafat merupakan pemikiran secara mendalam tentang suatu materi. Nah, lalu apa sih komunikasi filsafat itu? Singkatnya, komunikasi filsafat ialah pemikiran atau pengembangan komunikasi secara mendalam. Dalam konteks komunikasi filsafat ini, tidak hanya membahas tentang interaksi antar manusia, namun komunikasi filsafat juga membahas tentang komunikasi antara manusia dan makhluk selain manusia. Contoh, ibadah, komunikasi antara manusia dengan Tuhan, seperti itu. Lalu, komunikasi filosofis merupakan aspek penting dalam komunikasi filsafat, karena di dalamnya merupakan ada pembagian konten dan perolehan konten dari segala sumber di era digital saat ini. Lalu apakah komunikasi filsafat masih eksis di era digital saat ini? Jawabannya adalah iya. Karena di era digital saat ini komunikasi filsafat masih sangat dibutuhkan, terutama dalam penyerapan berita-berita yang ada di media sosial. Seringkali kita temui bahwa berita-berita di media sosial ini masih banyak yang mengandung hoaks atau mengandung ketidakbenaran. Maka dari itu perlu namanya pendalaman sehingga kita tahu apakah berita yang kita cerna itu benar atau tidak. Ketika kita mendapatkan informasi baru, perlu dari kita mencari tahu apakah berita itu terpercaya atau tidak, berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak, seperti itu. Terlepas dari itu, komunikasi filsafat juga memberikan tatanan baru di era digital saat ini, sehingga memberikan aturan baru dan mengatur segala aspek komunikasi di era digital saat ini, seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat komunikasi beserta contohnya. Menurut Profesor Deddy Mulyana, seorang pakar komunikasi terkemuka di Indonesia, dalam suatu bukunya Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, beliau menjelaskan bahwasanya filsafat komunikasi ibarat kita menggali akar dari suatu pohon komunikasi itu sendiri. Artinya, untuk benar memahami komunikasi, kita harus menyelam tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi fondasi interaksi manusia. Nah, selain itu, Deddy Mulyana juga menekankan bahwasanya dalam pembahasan filsafat komunikasi terdapat 3 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama, ontologi, seperti apa itu hakikat komunikasi.
epistemologi, bagaimana komunikasi itu bisa berhasil, dan yang terakhir adalah aksiologi. Apa nilai yang terkandung dalam komunikasi? Intinya, Deddy Mulyana mengajak kita berpikir lebih kritis tentang komunikasi sehingga kita dapat memahami bahwasanya komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan, bukan hanya sekedar berbicara, akan tetapi di dalam komunikasi tersebut ada nilai yang kemudian menjadikan kita lebih baik menjadi komunikator. Selanjutnya adalah penjelasan tentang contoh filsafat komunikasi. Baik, setelah kita mendengarkan tentang definisi filsafat komunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh filsafat komunikasi. Bisa dipahami bahwa filsafat komunikasi itu melibatkan suatu tiga refleksi, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi merupakan bahasa Yunani dari dua bahasa, yaitu onto berarti ada dan logi berarti ilmu. Berarti ilmu yang membahas tentang keberadaan. Kemudian jika kita contohkan bahwa ontologi ini dicetuskan oleh Plato dengan ide konsepnya. Contohnya, jika kita membangun rumah tersebut pasti sudah ada pada alam idea kita, pada gambaran pada kepala kita bahwa bangunan tersebut sudah tergambarkan. Itu seperti contoh dari ontologi. Kemudian epistemologi. Epistemologi ini berbicara tentang sudut pandang bagaimana kita membangun suatu rumah. Jadi kalau tadi ontologi itu apa itu rumah, kemudian epistemologi itu bagaimana rumah tersebut bisa dibangun. Dan epistemologi ini mencakup beberapa sumber, yaitu empirisme dan juga rasionalisme. Kemudian empirisme ini membahas tentang panca indera. Dari sumber-sumber panca indera, tapi panca indera juga memiliki suatu kelemahan. Kemudian dari rasio itu dari akal. Setelah epistemologi yaitu aksiologi. Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti aksi, yaitu aksio berarti nilai dan juga logi berarti ilmu. Jadi aksiologi itu merupakan ilmu yang bahas tentang nilai. Nah, tadi saya menjelaskan tentang ontologi itu apa itu rumah. Kemudian epistemologi itu bagaimana rumah tersebut dibangun. Kemudian aksiologi ini membahas tentang mengapa atau apa kegunaan atau nilai dari rumah tersebut. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, gak ngerti apa-apa. Pernah gak sih kita kepikiran apa sih yang kita sampaikan saat komunikasi? Ya betul, pikiran. Pikiran adalah inti dari pesan yang kita sampaikan baik melalui kata-kata, tulisan maupun bahasa tubuh. Komunikasi bukan sekedar suara ataupun teks. Ya lebih daripada itu. Komunikasi adalah penyampaian ide, gagasan, dan makna dari suatu pikiran ke pikiran yang lain. Dalam filsafat komunikasi, pikiran dianggap sebagai substansi yang mendukung pesan. Tanpa pikiran, pesan jadi kosong. Makna komunikasi yang efektif selalu dimulai dari pikiran yang jernih dan terstruktur. Mengutip apa yang dikatakan oleh Dennis McQuail dalam karyanya, beliau berkata komunikasi adalah proses di mana pikiran dan makna dibagikan melalui pertukaran simbol. Kutipan ini mempertegas bahwa isi komunikasi adalah selalu hal-hal yang selalu berasal dari pikiran kita. Contoh, ketika kita mengatakan aku peduli padamu, Bohong. Yang bener. itu bukan cuma kalimat kosong, tapi ekspresi dari pikiran dan perasaan yang ingin kita sampaikan. Jadi jika ingin komunikasi kita bermakna, mulailah untuk merawat pikiran kita.
Proses komunikasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu pengirim isyarat, media untuk pengirim isyarat, serta penerima isyarat. Pengirim isyarat dapat berupa seseorang yang ingin berusaha menyampaikan niat atau maksud kepada orang lain. Jadi niat atau maksud disampaikan dalam simbol-simbol. Simbol komunikasi yang penting adalah kata-kata. Nah, tindakan, gambar, dan angka. Media terdiri atas saluran komunikasi dan mekanisme khusus yang digunakan untuk menyampaikan isyarat. Penerima harus memperoleh simbol-simbol yang telah disampaikan dan membacanya untuk memuat suatu ide. Jadi, apabila isyarat itu membingungkan atau tidak jelas, atau apabila simbol-simbol yang digunakan tidak mengandung maksud yang sama bagi pengirim dan penerima, tidak terjadi komunikasi. Secara terperinci, simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi adalah sebagai berikut. Yang saya tangkap ialah simbol komunikasi dengan kata-kata, simbol komunikasi dengan tindakan, simbol komunikasi dengan gambar, serta simbol komunikasi dengan angka. Simbiolisme itu penting dalam berkomunikasi, guna orang mengetahui siapa dia atau bagaimana ia bekerja dapat dilihat dari simbol yang dilambangkannya. Dengan adanya simbol tertentu, memungkinkan kegairahan bekerja. Jadi, berpikir semakin terarah. Kenyataan itu, setiap organisasi mempunyai simbol tersendiri menurut bidangnya masing-masing dengan titik masingnya. Simbolnya dari organisasi keislaman selalu ada bulan dan bintang. Bulan dan bintang menjadi lambang yang telah baku dan telah ditetapkan sebelum oleh umat Islam. Konsekuensi pesan melalui simbol dalam masyarakat umumnya telah diterapkan yang sesuai dengan ketentuan dan tradisi atau kebiasaan masyarakat sekitar titik. Karena setiap pesan simbol itu sangat bermakna dan sangat berpengaruh dalam hidup dan kehidupan itu sendiri.